Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah kembali lagi di channel aku. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal. Nama aku Maria. Aku suka membahas topik seputar minimalisme, gaya hidup sederhana, dan bersahaja. Ketika aku sudah menyelesaikan decluttering beberapa barang yang memang tidak aku perlukan dari dalam rumah, kadang aku mempunyai pikiran seperti ini. Kira-kira apa ya yang bisa aku lakukan supaya aku tetap bisa merawat minimalisme ini? Nah, kebetulan aku mengikuti semacam komunitas atau kelas berbenah. Jadi di kelas itu aku belajar berbagai macam cara dan juga metode-metode untuk berbenah dan organizing yang disesuaikan dengan kultur kita orang Indonesia. Dari situ aku belajar bahwa ada beberapa cara bagaimana supaya kita tetap bisa merawat minimalisme itu sendiri. Salah satunya adalah dengan memiliki barang yang secukupnya saja. Yang pertama adalah menginginkan lebih sedikit, atau bahasa kerennya adalah nggak banyak maunya. Sejak mempraktikkan minimalisme ini, ternyata aku merasakan bahwa aku sudah merasa cukup dengan apa yang sudah aku miliki saat ini. Ada beberapa faktor yang mendukung kenapa aku jadi nggak banyak maunya ini. Pertama adalah faktor work from home. Karena aku nggak keluar rumah, aku jadi nggak tahu kondisi di luar sana, mau itu ada billboard iklan produk baru apa, atau mungkin aku ngeliatin orang-orang lagi pakai baju bagus, atau ngeliatin orang pakai sepatu bagus gitu kan. Aku nggak tahu kondisi di luar sana, sehingga kayaknya WFH ini justru membuat aku merasa joy of missing out. Jadi aku malah merasa tenang dan senang ketika aku nggak mengetahui kondisi di luar sana, update di luar sana. Tapi bukan berarti aku nggak update berita tentang corona ya, tentang COVID-19. Aku tetap update berita itu, tapi melalui portal berita. Faktor pendukung yang kedua adalah karena aku sedang rehat dari Instagram dan Facebook. Aku menyadari bahwa sejak aku melakukan rehat dengan Instagram dan Facebook ini, ternyata memang itu membuat aku merasa bahwa aku nggak banyak maunya gitu. Karena terkadang scrolling feed Instagram itu memang jadi bikin kita penasaran sama barang yang dipakai oleh teman kita. Atau penasaran sama produk yang diiklankan oleh selebgram. Karena kita menginginkan barang yang lebih sedikit, maka kita juga bisa menghindari yang namanya impulse buying. Yang kedua adalah membeli barang seperlunya saja. Nah, ini adalah lanjutan dari yang nomor 1 tadi. Aku tetap melakukan pembelanjaan dan pembelian barang-barang yang memang aku butuhkan saja, dan juga yang dibutuhkan oleh keluargaku saat ini. Ketika akan membeli sebuah barang, aku akan mempertimbangkan faktor quality over quantity. Karena aku percaya bahwa barang dengan kualitas yang bagus, maka usia penggunaannya pun apabila kita merawatnya dengan baik, maka barang tersebut bisa digunakan dalam waktu jangka panjang. Karena aku juga mempunyai pengalaman, jika memilih barang dengan kualitas rendah dan harga yang murah, seringnya barang tersebut akan cepat rusak. Ujung-ujungnya, aku akan membeli yang baru lagi. Dengan membeli dan berbelanja sesuai kebutuhan, diharapkan kita juga bisa membelanjakan uang kita dengan lebih hemat dan cermat, sehingga bisa menabung lebih banyak lagi. Yang ketiga adalah membuat batasan. Batasan di sini bisa berbagai macam. Batasan waktu, batasan jumlah, atau batasan dalam hal budget. Batasan jumlah contohnya seperti ini. Teman-teman membuat batasan di dalam lemari pakaian teman-teman bahwa pakaian yang dimiliki hanya boleh maksimal misalnya 30 lembar. Kalau misalnya lebih dari itu, artinya harus ada barang-barang atau baju-baju yang di-declutter, entah itu didonasikan atau dijual. Atau misalnya batasan jumlah sepatu. Mungkin teman-teman membuat limit bahwa sepatu yang ada di rak sepatu itu maksimal hanya 3 pasang. Sepasang sepatu olahraga, sepasang sepatu ke kantor, dan juga sepasang sandal. Untuk batasan waktu, aku akan memberikan contoh yang mendukung poin 1 dan 2 tadi, supaya kita nggak banyak maunya, dan supaya kita juga tidak membelanjakan lebih banyak.
Paling simpel adalah batasan waktu menggunakan Instagram. Sebelum aku melakukan rehat dengan Instagram dan Facebook, aku membuat batasan untuk mengkonsumsi Instagram. Dalam sehari itu aku maksimal berapa jam. Kan kalau di Instagram kita bisa setting ya, maksimal scrolling itu, maksimal konsumsi Instagram itu berapa lama. Tapi batasan ini jelas tidak berlaku kalau teman-teman memang mempunyai profesi sebagai social media consultant atau social media expert ya. Menurut aku, membuat limit waktu ini, membuat batasan waktu konsumsi Instagram ini sangat efektif untuk mencegah kita menginginkan lebih banyak barang dan juga menghabiskan uang untuk barang-barang yang tidak kita butuhkan. Karena terkadang kalau kita tidak membuat batasan dalam konsumsi sosial media, selain menghabiskan waktu dan menghabiskan kuota, kita juga bisa menghabiskan uang kita untuk membeli barang-barang yang nggak kita butuhkan. Hanya karena barang-barang itu dipakai oleh teman kita atau dipakai oleh si selebgram. Which is, kita nggak mau jadi orang yang FOMO, fear of missing out, ketinggalan tren. Yang keempat adalah eksperimen atau lakukan percobaan. Sebuah metode tidak bisa dikatakan berhasil jika belum ada percobaannya. That's why kita harus melakukan banyak-banyak percobaan. Bahkan aku sendiri dari awal sampai sekarang itu masih melakukan trial and error. Bagaimana supaya aku tetap bisa konsisten untuk melakukan minimalisme ini. Contohnya seperti ini, misalnya teman-teman ketika scrolling Instagram, tiba-tiba menemukan bahwa si selebgram A itu review lipstick warna baru dari brand X gitu. Gara-gara si selebgram ini, teman-teman tuh jadi kayak tertarik gitu. Ih, bagus ya warna lipstiknya gitu kan. Kayaknya cocok nih aku pakai warna itu gitu. Bisa buat jalan-jalan ke kebun raya atau jalan-jalan ke mall atau mungkin bisa buat first date sama kecengan misalnya seperti itu. Coba buat percobaan seperti ini. Oke, aku akan menunggu sekitar seminggu. Jadi si lipstick itu boleh teman-teman masukkan ke dalam wishlist. Kemudian akan tunggu seminggu. Seminggu lupa sama lipstick itu. 2 minggu masih lupa. Sebulan kayaknya nggak butuh. Dari eksperimen semacam ini, perlahan kita akan mengetahui sebetulnya apa yang memang aku butuhkan, apa yang memang aku perlukan saat ini, dan apa yang mendukung aku untuk mencapai tujuan dan value hidup aku. Yang kelima adalah gratitude atau bersyukur. Jurus paling ampuh untuk tetap konsisten dalam menjalani minimalisme adalah bersyukur. Karena rasa syukur adalah akar dari kebahagiaan. Bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki saat ini tanpa melihat rumput tetangga yang lebih hijau. Dari pengalamanku, salah satu cara aku untuk bersyukur adalah dengan merawat apa yang sudah aku miliki saat ini. Coba bayangkan paling simpel seperti ini. Aku berhasil membeli sebuah handphone misalnya. Handphone yang memang aku inginkan sudah lama dan aku nabung berbulan-bulan, akhirnya handphone itu kebeli. Perwujudan rasa syukur aku karena bisa mendapatkan handphone tadi adalah dengan cara merawatnya, menggunakannya sesuai fungsinya, menyimpannya di tempat yang apik, rajin membersihkan, dan juga secara berkala rajin mendeclutter data-data yang ada di dalamnya. Dengan merawat barang-barang yang sudah kita miliki saat ini, artinya kita memberikan mereka usia yang panjang, supaya bisa digunakan dan berfungsi dengan baik dalam jangka waktu yang lama, sehingga kita juga nggak akan sering-sering membeli yang baru. Nah, teman-teman, itu tadi adalah beberapa tips tentang bagaimana supaya kita tetap konsisten menjalani minimalisme dengan cara memiliki barang-barang secukupnya saja. Barang-barang yang memang mendukung kita untuk mencapai tujuan dan value dalam kehidupan kita. Jika teman-teman menyukai video kali ini, langsung kasih jempolnya ya, dan jangan ragu untuk subscribe supaya aku makin semangat bikin video baru setiap minggu. Sekian video dari aku, semoga memberikan inspirasi ya. Sampai jumpa.